Sejak manusia mulai bertanya tentang dirinya sendiri, ada satu persoalan yang tak pernah selesai, yaitu apa sebenarnya jiwa itu? Nah, bagi Plato, jiwa adalah inti manusia. Jiwa itu abadi, luhur, dan lebih tinggi daripada tubuh. Kenapa? Karena tubuh itu bisa rusak, tetapi jiwa adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Berabad-abad kemudian, muncul psikologi modern yang hadir dengan pendekatan berbeda. Freud membongkar jiwa manusia dan membaginya menjadi tiga, id, ego, dan superego. Menurut Freud, banyak perilaku manusia itu digerakkan oleh dorongan bawah sadarnya, bukan oleh kesadaran murninya. Nah, disinilah perbedaan keduanya terasa jelas. Filsafat itu melihat jiwa sebagai sesuatu yang metafisik dan normatif, sedangkan psikologi mencoba menurunkannya ke dalam sesuatu yang bisa diukur, bisa diuji, bahkan bisa diterapi. Tapi apakah jiwa benar-benar dapat dipahami sepenuhnya oleh sains? Neuroscience contohnya. Neuroscience mengajarkan bahwa pikiran hanyalah aktivitas otak. Jika sebuah area otak itu rusak, ya maka ingatan, kepribadian, bahkan emosi itu bisa berubah. Dari sudut pandang yang seperti ini, jiwa tampak tidak lebih dari kerja jaringan neuron. Namun, teman-teman, filsafat akan bertanya lebih dalam. Apakah kesadaran itu identik dengan aktivitas otak? Contohnya rasa sakit. Rasa sakit itu bukan sekedar sinyal saraf, melainkan pengalaman subjektif manusia. Bagaimana pengalaman itu bisa dijelaskan sepenuhnya hanya dengan kimia dan listrik di dalam otak? Pertentangan inilah yang membuat hubungan filsafat dan psikologi ini tetap penting. Filsafat mengingatkan kita bahwa ada sisi manusia yang tidak bisa direduksi hanya menjadi angka dan eksperimen. Sementara psikologi menegaskan bahwa pertanyaan besar tentang jiwa ya juga harus diuji dalam kenyataan. Implikasinya terasa hari ini teman-teman sangat nyata. Ketika kita bicara tentang mental health, apakah depresi itu hanya gangguan kimiawi otak yang bisa diatasi dengan obat? Atau mental health itu juga menyangkut dimensi eksistensial, spiritual, bahkan dimensi sosial yang membuat seseorang itu kemudian merasa dirinya hampa. Jika kita hanya pakai kacamata psikologi, kita justru malah kehilangan refleksi tentang makna hidup. Sebaliknya, jika kita hanya pakai kacamata filsafat, kita bisa melupakan realitas biologis dan kebutuhan praktis terapi. Nah, teman-teman, mungkin jiwa itu tidak akan pernah dipahami sepenuhnya. Tetapi justru karena itu, filsafat dan psikologi perlu berjalan bersama. Filsafat memberi kita horizon pertanyaan, sementara psikologi memberi kita alat untuk menolong. Dan pada akhirnya, pertanyaan itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah penjelasan saintifik sudah cukup memuaskan? Atau kita masih mencari makna yang jauh lebih dalam? Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.